Ya. Maka kalau ada orang yang berprinsip saya nggak mau nikah kalau nggak bahagia, ya itu salah. Kenapa? Siapa yang menjamin kita bahagia? Betul. Justru ketika kita tidak bahagia menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita sabar, disitulah letaknya ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aku Mataku TV, Masjid Galeri Al-Quran Baitur Rahman, Jalan Bang Raya, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Topik kita adalah mencari jodoh berkah, barokah ala Hidayatullah. Telah hadir di studio kita Al-Ustadz Luqmanul Hakim dari Pondok Pesantren Hidayatullah yang berlokasi di Desa Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan cerah Ustaz. Alhamdulillah. Ini Hidayatullah ini sudah lama dikenal. Tapi kalau soal dakwah, soal pendidikan, barangkali itu orang sudah paham. Ya. Tapi kami mengenal sosok lain atau kisah lain tentang jodoh barokah. Ya. Kira-kira Ustadz silakan ceritakan gimana jodoh barokah itu. Pak Najib sebagai host di Masjid Baitur Rahman. Hidayatullah secara organisasi, alhamdulillah sejak tahun 2000 itu menjadi ormas Islam. Ormas Islam ya. Sebelumnya itu adalah pondok pesantren. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Dan untuk di Sumatera Selatan sudah ada di 9 kabupaten kota. Itu alhamdulillah. Bicara ormas Islam itu sama dengan NU Muhammadiyah. Iya, kira-kira sama, begitu. ya. Legalitas formalnya seperti itu. Tapi mungkin karena mereka sudah besar, organisasi yang tua, yang lama, jadi mungkin tahap demi tahap untuk berkembangnya. Betul. Silakan Ustaz. Ya. Kemudian untuk program utama yang diusung oleh Hidayatullah secara umum itu adalah 3 hal. Ya. Yaitu pendidikan, dakwah, dan sosial. Ya. Sehingga kita Hidayatullah ini punya lembaga-lembaga pendidikan, punya lembaga-lembaga dakwah, dan lembaga-lembaga sosial. Nah, pesantren salah satunya adalah lembaga pendidikan dan dakwah di situ. Alhamdulillah, Pak Haji. Tapi fokusnya dikenal dengan lebih utamanya pesantren ya? Iya, karena awalnya dulu pesantren. Santri sudah berapa alumni Hidayatullah? Kalau di Sumatera Selatan itu dari pesantren alumninya ya sudah, saya nggak tahu data persisnya. Yang jelas tiap tahun itu alumninya sekitar di antara 50 sampai 60 itu ya terus gitu ya sampai hari ini ya cukup banyak juga dan sudah menyebar ke berbagai daerah gitu. Kalau Ustadz sendiri itu memang alumni Hidayatullah? Kalau saya alumni dari pesantren Jalur Surabaya. Oh, belum masuk Hidayatullah ya? Ya, Surabaya. Kemudian selesai kita dari Surabaya S1. Nah, setelah wisuda itu ditugaskan. Oh, ditugaskan ke seluruh pelosok di Indonesia ini. Waktu itu saya mendapatkan SK di Bengkulu. Masih bujang. Tahun berapa itu? Tahun 2001. 2001. Nah, masih lajang ya kita. Dan itu perjalanan dari Jawa ke Bengkulu waktu itu yang pertama kali saya. Oh, alumni. Jadi maksudnya pertama kali keluar Jawa. Luar Jawa ya. Dan saya baru tahu itu ternyata ya luar Jawa itu luar biasa, masih banyak hutan gitu ya. Gitu. Kalau dulu hutan, kalau sekarang hutang. Sempat juga dalam perjalanan itu membayangkan ini, kapan sampainya ini? Karena sepanjang jalanan hutan terus gitu kan, dari Bakauni sampai itu. Hutan di Bengkulu tempo hari luar biasa. Ya, masih luar biasa. Jalan itu kan ditutup oleh pohon. Terus nyampe tempat tujuan Bengkulu itu terminal ya. Iya. Itu kaget juga.
Karena selama ini tahu kita di Jawa itu terminal kan ramai ya. Ramai ya. Pas sampai sana kok sepi ya. Jadi ya itu pengalaman pertama gitu ketika masuk Sumatera gitu Iya, ya. iya. Tahun 2001. Ya Iya. pas selesai kuliah. Hmm. Jadi usia 21. 21. 21 22 itu. Terus dari Bengkulu hijrah kemana lagi? Ke di Bengkulu 15 tahun 15 setelah tahun. itu, sampai 2015 Menikah di situ. ya menikah. Ya nanti kita Ya bisa nanti kita bahas ya. Kita bahas. Nah, terus 15 tahun 2015 pindah ke Sumatera Utara. Sumatera Utara. Tinggal di Medan waktu itu saya. Ya. Nah, sampai 2020 kemudian pindah lagi ke Sumatera Selatan. Baru Ya, sampai sekarang. Alhamdulillah. apa yang ada kesan nggak di Bengkulu mungkin yang agak Iya. teringat atau di Sumatera Utara? Pasti ada pengalaman unik. Cukup luar biasa tugas itu ya. Saya waktu nyampe Bengkulu pertama kali, hari pertama, masih muda, masih ya selesai kuliah lah. Iya, ya. Kita tiba di tempat tugas itu, menurut kita ini masih ya anak kemarin lah. Happy ya. Sementara orang yang ketempatan itu merasa ini alumni dari Surabaya. Iya. Ini Terkenal. S1, wah Iya. udah hebat ini. Iya, pasti. Langsung malam itu ditugaskan untuk ngisi, karena waktu itu Ramadan Pak Haji. Iya. Langsung disuruh ngimam tarawih dan kultum. Kultum. Iya. Kayak apa coba kita? Iya, iya. Orang menganggap kita itu Udah luar super biasa. lah, udah Kita super. merasa masih Iya, kan baru lulus kemarin, baru masih Iya. santri lah bahasanya. Santri ya. Ekspektasinya Iya, tinggi ya. Tapi ya karena ini tugas bismillah. Dan waktu kita berangkat Pak, ini karena di sana ya di Bengkulu ya. Kita berangkat itu bukan naik motor, dijemput pakai mobil, dipayungi. Karena Rojo. kita merasa kayak ya Allah kok kayak gini ya. Antara saya Marwah naik ya. membayangkan saya belum mikir materinya apa gitu. Betul, betul. Tapi ya itu hari pertama, Iya. siang baru nyampe, malam sudah Iya. begitu ya. Itu kesan pertama. Terus ada juga kejadian yang menurut saya sampai sekarang masih nggak bisa saya lupakan. Ketika saya khutbah Jumat Di Bengkulu ya. di Bengkulu nih, Iya. itu ya karena masih baru kan ya, masih ya bisa dibilang masih perdana kita khutbah Jumat di daerah orang. Itu di belakang itu ada anak muda yang keren lah. Itu melihat saya itu ketika saya khutbah itu kok antusias, Anak muda. Wah, saya pun semangat juga. Iya, iya, iya. Muda cewek bukan cowok. Cowok. Cowok, ya. Artinya ketika kita melihat audien ini antusias kan Semangat, senang iya, kan, iya, ada semangat perhatian kan. ya. Was. Kemudian saya merasa wah mungkin materi saya menarik ini. Gitu. Nah, pas selesai khutbah udah bubar, saya tanya sama teman-teman di situ, siapa itu anak itu? Itu Ustaz, orangnya agak kurang. Tapi cukup mempengaruhi saya dalam menyampaikan khutbah. Inspiring people. Tapi kan udah selesai khutbahnya kan. Iya, 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 iya. Artinya ya banyak cara Allah menghibur kita. Iya, iya, iya. Masya Nah, Allah. kalau saya itu orang yang nggak normal aja tertarik. Bahwa alam apa Orang yang normal. Jadi itu ya tentu banyak lah ya kesan-kesan yang menarik ya. Yang jelas ketika di daerah di tempat-tempat itu ya kita dihadapkan pada sesuatu yang kadang kita suka, kadang kita nggak suka. Iya, pasti. Nah, satu lagi Pak ya, ada ini pelajaran saya ya, bagi saya. Waktu itu saya mendapatkan tugas di daerah Tran di Bengkulu. Bengkulunya. Jalannya masih tanah. Argo Makmur kayaknya. Ya, muko-muko. Muko. Kalau di sini muko 2, Pak. Bukan muko. Nah itu jalan masih tanah dan becek. Ya, Waktu itu saya naik motor boncengan kan. Ah. Nah, saya udah biasa kalau ke daerah begitu, tas saya itu isinya baju salin, karena Iya. pasti kan nanti kan. Ya. Nah, karena jalan becek kita sempat terjatuh 2 kali, Ya. karena licin kan. Ya. Tapi dalam hati saya tenang saja. Masih ada baju di Di sini di tas ada itu. Kadang kita manusia begitu kan, Iya. merasa aman lah. sambil minum, Iya. Ustaz. Nah, ternyata ketika izin dulu ya. Iya. Silakan. Ketika sampai di tempat acara itu,
kebetulan itu pengajian mingguan, Iya. pekanan, jadi masjid itu rame Ya. orang-orang Tran itu. Ketika saya mau ganti baju, kaget. Baju gamis saya yang sudah saya siapin itu rupanya ketumpahan spidol. Spidol itu buka tutupnya terus nempel dan Iya. nyebar kemana-mana. Iya, iya. Saya merasa mendapat pelajaran, jangan sombong dulu, Om. Iya, iya, betul. Akhirnya kita ceramah, menyampaikan ya tausiah dalam kondisi baju yang belondang-belondang itu. Iya, iya. Itu pun saya sampaikan pada jamaah, ini materi juga ini. Iya, Nah, iya. itu pengalaman. Artinya jangan sekali-kali kita ini mengandalkan apa yang kita miliki, yang kita punyai. Sedikit berada ujuk ya. Iya, Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa. Kesombongan itu ya walaupun kecil itu dampaknya nggak baik. Jadi setiap saat kita tuh harus ingat Allah ya. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat banyak berjalan, banyak dirasa, Ya, banyak dilihat. banyak dilihat. Mungkin di Medan juga ada punya pengalaman mungkin karena itu kan ada daerah beda agama. Ya, minoritas ya, minoritas itu. Ya kalau yang di Medan itu yang sangat berkesan bagi saya terakhir Pak, yang sempat saya sampaikan tadi, di mana ada kelompok minoritas yang ketika kita berada di sana, tiba-tiba ada pemuda datang menyampaikan berita duka bahwasanya bapaknya meninggal. Ya saya bilang innalillah. Persoalannya adalah pemuda tadi tanya, ini bapak saya diurusi secara apa? Muslim atau Kristen? Iya. Saya tanya balik, memang bapaknya Islam atau Kristen? Dulu pernah Kristen, pernah Islam, pernah Kristen lagi. Terus selama dia Islam, tidak pernah ke masjid. Ketika dia Kristen, tidak pernah ke gereja. Di situ ada juga masjid. Ada, masjid ada, gereja ada. Walaupun kondisinya sangat darurat di pelosok ya. Sehingga kita juga bingung ini, gimana caranya mengurusi jenazah ini. Iya, iya. Ya sempat diskusi sama teman-teman yang ada. Akhirnya kita minta kesaksian sama istrinya. Ya, istrinya yang paling dekat kepada suaminya tadi. Nah, menurut kesaksian ibunya itu bahwasanya menurut ibu katanya bapak tadi sempat ngomong ya beberapa hari sebelum meninggal sempat ngomong mau ke masjid. Terus mulutnya juga lisannya suka mengucap asyhadu gitu. Oh, enggak bisa kepanjangan ya. Pokoknya asyhadu pokoknya Asyhadu lah mengucap ya, lah ya. gitu ya. Kalimat-kalimat itu. Jadi menurut ibu Islam bapaknya. Iya Pak, ya Pak Ustadz katanya bilang gitu. Oke, kalau begitu disepakati pengurusannya secara Islam. Nah, itu sore kejadiannya. Kemudian malamnya baru diadakan acara doa. Nah, baru itulah pertama kali saya di tempat dakwah di mana acara takziah itu Yasin dan tahlil itu dihadiri oleh Muslim dan non-Muslim. Jadi ramai di situ. Nah, kesempatan di situ kita menyampaikan Bapak Ibu sekalian, pentingnya agama bagi kita ini harus jelas. Supaya apa? Kalau meninggal ya jelas pengurusannya gitu. Ya. Kalau nggak jelas bingung nanti gimana cara pengurusannya. Akhirnya dari kasus ini beberapa hari kemudian ada yang menyatakan mu'alaf. Menyatakan ada sekitar waktu itu kalau nggak salah ada 8 orang, dilanjutkan dengan khitanan yang sudah bapak-bapak itu. Tapi kok ada masjid sama gereja juga? Ada, karena memang mungkin mereka juga yang Muslim tadi punya aktivitas walaupun bisa dibilang masjidnya itu kayu Pak, darurat ya. Tapi alhamdulillah waktu itu setelah kita masuk, gak lama kemudian masjidnya berubah. Ya karena dakwah-dakwah yang kita masukkan kan. Luar biasa. Ya. Terus ada kegiatan juga kita ini membina anak-anak baca tulis. Iya, iya. Pesertanya juga sama. Yang Muslim, yang non-Muslim ikut belajar semua. Nah, itu ada salah satu peristiwa yang cukup menarik karena ada salah satu muridnya yang setelah dia belajar besoknya nggak boleh lagi sama orang tuanya non-Muslim. Karena setelah dia belajar katanya Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah bisa dia. Gitu. Tapi anaknya masih ngulang nggak?
anaknya pengen mau belajar, cuma orang tuanya sudah Iya, nggak usah katanya gitu. Tapi anaknya kami gitu nggak belajar, karena kita judulnya bukan belajar ngaji, Iya. baca tulis. Gitu. Baca tulis. Tapi biasanya sebelum belajar kan baca-baca dulu kan. Jadi Ustadz ceritakan bagaimana mungkin yang topik di luar ini kan tentang perjodohan barokah Ya, yang ini Hidayatullah itu. nikah barokah ya. Ya, alhamdulillah untuk di Hidayatullah itu ada sebuah tradisi Iya. ya, nikah barokah. Nikah barokah. Pasti barokah kalau Ya, nikah nikah Ustadz. barokah. Iya. Kalau dulu kan istilahnya kan ada istilah nikah masal gitu. Oh, Nah, gitu. ini nikah barokah. Kata lain dari Ya. kata ganti dari nikah masal. Tapi intinya barokah itu. Nah, nikah barokah ini, istilah ini, kenapa nikah barokah? Karena prosesinya mulai awal hingga akhir pasca nikah itu semuanya dikemas secara syar'i. Syar'i. Pranikah itu memang tidak ada istilah anak muda sekarang ini pacaran, nggak ada. Istilah ta'aruf tuh mungkin bukan ta'aruf bertemu muka, bukan? Iya, bukan. Mungkin melalui foto ya. Foto, biodata, Biodata. kalaupun ketemu muka itu biasanya didampingi sama pengasuhnya, sama ustadznya. Iya, iya, iya. Boleh, itu namanya nador. Nazor ya. Nador itu boleh. Jadi sebenarnya istilah dalam pernikahan yang baku itu sebenarnya bukan ta'aruf, malah nador. Apa bedanya nazor? Kalau ta'aruf itu mengenal secara keseluruh, Wah, maksudnya dari segala sisinya ya. Oh, Itu ta'aruf. lebih dekat lagi. Ya. Kalau nador itu memang secara fisik melihat gitu. Jadi kalau ta'aruf ini lebih condong kepada sosok kepribadiannya. Bagaimana dia, orang tuanya kayak apa, terus Latar belakang. pendidikannya, latar belakangnya itu. Nah, kalau nazar itu melihat seperti apa, dan itu dibolehkan oleh Nabi. Kita boleh melihat wajah dan ini telapak tangan, ya, jari jemari, karena itu Iya, iya. juga bentuk daripada sunnah ya, tuntunan Sunnah, ya. syar'i ya. Iya. Nah, itu sebelum nikah. Nah, kemudian pas nikah, akad nikah itu juga kita berusaha secara syar'i ya, maksudnya kondisinya itu benar-benar situasi yang memang sesuai dengan syariat. Nah, nanti biasanya kalau akad nikah sama walimah, nah ini biasanya yang kejadian banyak. Akad nikahnya syar'i, tapi walimahnya mohon maaf. Iya, iya. Kadang-kadang kurang syar'i. Iya, betul. Nah, ini juga kita desain. Bagaimana walimahnya ini walimah yang syar'i karena akad nikahnya syar'i. Nggak ada organ apa-apa. Iya, ini yang mungkin masih jadi PR kita. Iya, iya. Nah, kita berharap di kami dari Hidayatullah ini Iya. bagaimana konsep walimahnya juga walimah yang syar'i. Syar'i. Ya, jadi akad nikahnya syar'i karena sejak awal sudah syar'i. Nah, setelah akad nikah, walimah, dia berumah tangga, ini juga Syar'i. masih dalam ya menunaikan syariat. Ya. Nah, ini satu rangkaian ini. Satu rangkaian. Nah, inilah kalau kita jalani dengan baik, inilah yang menjadi definisi nikah barokah. Ya, Istrinya orang mana, Ustaz? saya istri dari Musi Banyuasin, Sekayu. Itu kan perbedaan karakter antara Jawa dengan Sumatera itu. Ya, Karena orang Sumatera itu kan ngomong aja seperti marah. Mungkin saya tanya dulu prosesnya Iya, iya. gimana, Ustaz? iya. Jadi waktu saya proses nikah dulu hanya diberikan foto dan biodata. Biodata. Nah, itu pun beberapa. Tapi belum ada editan fotonya. Belum. Kalau sekarang fotonya Saya masih ingat fotonya kecil. Iya, iya. Itu pun setengah badan aja. setengah badan. Jadi Tiga tapi masih mending Pak Haji. 3x4. 3x4. Apa, 2x3? Tapi masih mending warna itu fotonya Pak. Iya, warnanya. Ada cerita teman itu fotonya itu hitam putih, Iya. difotokopi lagi. Jadi ya masih alhamdulillah. Ah. Nah, setelah kita melihat foto biodata, kemudian kita Bismillah istikharah, Bismillah. kemudian tanya kepada Ustadz, ya pembimbing kita lah ya, Iya, iya. minta nasihat, ya. Terus kemudian ditawari juga kita mau ketemu apa enggak, mau nadur apa enggak. Gitu. Saya bilang sudah cukup lah. Ya. Nah, setelah kita sudah mantap, yang pihak perempuan sudah oke juga, nah baru hitbah Ah, melamar gitu ya. udah ajak.
bahasa Jawanya. Apa itu? Udah ajak dalam arti udah. Ya udah mantep ya. Mantap ya? Udah mantep. Hanya tanpa karena waktu itu saya tanya sama pembimbing Hamurob itu gimana menurut Ustadz kalau itu untuk saya. Rekomendasi ya. Insya Allah kalau secara fisik ya tidak membosankan, bahasanya masih ingat saya. Itu santriwati juga ya. Ya, Ustazah juga. Ya ngajar Sama-sama di ngajar PAUD gitu ya. Iya. Udah mantep. Kemudian Nah sebelumnya tidak pernah lihat. nggak pernah. Wah itu bolehlah kalau. Ya, kalaupun lihat mungkin ini ya. Ya Samar. sekelebat itu kan Ya, nggak bisa memastikan ya. Iya. Ya mungkin pas dia lewat atau apa, tapi nggak tahu yang mana gitu. Iya. Bahkan sempat dalam hati saya, mungkin perkiraan saya itu dengan yang saya lihat itu beda. Beda. Iya. Saya kira yang itu ternyata Yang ini. Tapi ya nggak masalah. Iya. Terus lanjut Ustaz. Terus kemudian setelah khitbah menentukan hari H itu nggak lama itu, paling nggak sampai sebulan. Iya. Mungkin 2 minggu kemudian setelah khitbah itu. Iya. Nah, setelah pas akad nikah itulah saya melihat istri saya yang secara fisik, ini, alhamdulillah. Tapi masih ketutup ya? Enggak pakai cadar gitu. Oh, enggak pakai cadar. Jadi alhamdulillah. Apapun karena sudah kita mantep di awal tadi, bismillah. Apapun ceritanya, dan memang kita dibiasakan di pesantren itu, doktrin para ustadz adalah jodoh kita itu yang penting adalah persoalan agamanya. Agama. Ya. Agama itu nomor 1. Masalah fisik ya itu relatif lah ya. Maksudnya ya ternyata tidak meleset dari apa yang saya kira. Itu. Ya, alhamdulillah. sangka baiknya. Baiknya gitu ya. Alhamdulillah. Dan selesai akad nikah, ya alhamdulillah. Kalau masalah kultur, ya saling menyesuaikan. Ya saling menyesuaikan. Memang ya siapapun ya, jangankan kita antar suku, satu suku saja potensi itu tetap masih ada, potensi berbeda itu pasti ada. Apapun yang kita dapati, itu yang kita sukai, tidak kita sukai, ya Islam mengajarkan ya sabar itu. Sabar itu bukan berarti kita pasif ya. Sabar itu kita mempelajari. Mempelajari. Memahami gitu. Memahami ya. Oh ternyata kalau dia begini, saya harus begini. Oh iya. Jadi, konsep sabar itu bukan berarti pasif ya? Bukan, aktif dia. Aktif. Bahkan mencari referensi. Oh bagus itu. Tabiat perempuan itu apa? Iya. Saya rasa perempuan itu secara secara biologis itu sama. Secara karakter ya kurang lebih sama. Ya. Nah itu sehingga dari situlah dari kita memahami muncul rasa sabar dan akhirnya itu insya Allah baik. Maka kalau ada orang yang berprinsip saya nggak mau nikah kalau nggak bahagia, ya itu salah. Kenapa? Siapa yang menjamin kita bahagia? Betul. Justru ketika kita tidak bahagia menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita sabar. Disitulah letaknya ibadah. Ibadah, betul. Disitulah ibadah. Ya, orang sekarang berpikirnya, kok nikah nggak bahagia ya? Nikah kok tambah repot ya? Iya repot, beban ya. Sehingga yang disalahkan syariatnya. Justru disitulah letaknya ibadah. Iya. Ketika istri ngurusi suami, anak, berat, itulah nilainya ibadah. Makanya sekarang ini di dunia modern ada tren tidak mau menikah. Ada lagi menikah tapi tidak mau punya keturunan. Karena tadi itu frame-nya, konsep berpikirnya begitu. Makanya dikatakan kenapa nikah itu separuh agama. Karena dengan nikah kita teruji kualitas keimanan kita itu. Nah, itu kira-kira. Karena di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, orang nggak mau lagi nikah karena menjadi beban. Maksud saya yang sederhana aja Ustaz, kan kadang istri sambil masak, wah saya masak, sambil ngomel, atau Ustadz juga ketika dihidangkan istri makanan yang nggak enak, itu kan maksud saya ada sesuatu perbedaan supaya kita tuh kita menerima atau mungkin bisa berdoa juga mungkin sih, walaupun mungkin tidak berdoa mengangkatkan tangan pada waktu itu, gimana itu nggak bisa kan? Ya lagi-lagi kita kembali dilatih kesabaran ya.
Artinya kalau kita sampai tingkat tidak mampu lagi, betul. Ya kita menjauh. Menjauh. Ya. Menjauh itu dalam pengertian bukan menghindari, ya, tapi mencari suasana yang lebih baik. Ya. Daripada kita mungkin melanjutkan dan justru malah menambah dosa. Betul. Ya. Rasulullah sendiri juga pernah ketika berhadapan dengan istri yang mungkin ya tabiat perempuan begitu, Nabi pun juga menjauh dan ke masjid. Nah, gitu bahasanya. Bukan ke hotel ya. Bukan. Makanya orang beriman begitu konsepnya. Ketika ada persoalan, ke kafe ya. Ada persoalan larinya ke masjid. Ke kafe. Ya. Gitu lagi. Ya. Nah, terus ini yang tadi ya, yang saya pribadi, yang berikutnya tentang nikah barokah yang di Hidayatullah. Ya. Itu sudah jadi agenda tahunan. Tahunan ya, betul. Ya. Jadi memang ada panitianya, para ustadz untuk menjodohkan. Ya, tiap tahun itu ada 50 pasang, ada 40 pasang, dan mereka seperti angkatan gitu, angkatan ini angkatan. Bahkan nanti suatu saat ada reuni nikah barokah tahun sekian itu. Nah, itu ada panitianya menjodohkan. Nah, prosesnya juga ta'aruf tadi ya, tapi melalui pihak ketiga. Gitu. Pihak ketiga, terus kemudian yang perempuan apa kriterianya, laki-laki kriterianya apa, kemudian ditemukanlah, dijodohkan. Sama prosesnya secara syar'i, tidak ada dia pacaran, tidak ada, ya paling ya tadi biodata tadi. Ataupun kalau mungkin sekarang ada teknologi telepon, ya mungkin telepon saja itu pun ada yang mendampingi ya. Untuk menanya yang hal-hal yang perlu diketahui ya. Jadi ada panitia yang mengatur. Sampai ada istilahnya begini, tapi ini seloroh aja. Jodoh tuh di tangan panitia. Ada seloroh begini. Perantaraan. Katanya ya tetap di tangan mediasi ya. Nah, terus pas akad nikah itu biasanya ramai di masjid kan. Jadi semua keluarga ikut semua. Yang tertinggi berapa pasang? 100 pasang pernah. Belum masuk museum. Bapak alam record. Nah, itu juga sama. Jadi nanti pada saat setelah, karena dia sudah mengenal tadi lewat biodata dan ta'aruf sebelumnya, cuma kan belum jelas Pak. Belum jelas sejelas-jelasnya kan. Nah, tapi sudah ada tanda-tanda. Nah, nanti pas akad nikah, selesai akad nikah tadi itu dikasih nomor. Ada nomornya, jodohmu nomor sekian. Nah, ini selesai baru. Jadi yang laki-laki nomornya sama. Kalau laki-laki nomor 1, yang perempuan nomor 1 juga. Jadi tadi selesai itu baru boleh ketemu gitu kan. Nah, disitulah yang momen yang cukup mengharukan antara laki-laki dan perempuan, mulai proses yang terjaga tiba-tiba dipertemukan, sehingga pemandangan setelah akad nikah itu memang sekedar untuk naruh cincin saja itu lama gitu ya. Karena nggak bisa tersentuh oleh yang bukan muhrimnya. Jadi sudah sah. Tapi karena masih baru, masih kagok ya. Jadi banyaklah video-video yang beredar itu masukkan cincin itu, yang perempuannya narik. Karena enggak biasa gitu. Walaupun udah dibilang ini sudah sah. Itu kan dihadiri keluarga juga. Iya, di keluarga semua. Mungkin yang laki-laki langsung pulang, yang perempuan. Ada enggak yang biasanya? Ada enggak yang di jalan nggak kenal siapa istri saya misalnya? Itu ada, itu cerita teman ya. Ada teman saya itu yang setelah akad nikah dia ya sama prosesnya. Jadi dia lihat wajahnya istrinya itu pada saat akad nikah. Nah, selesai dia pulang dari acara itu, pulang ke rumah istrinya, naik mobil umum. Nah, yang laki-lakinya dia sendiri, tidak disertai sama keluarga, yang perempuannya sama keluarganya. Belum menyatu ya? Iya, belum, dia baru masih kagok tadi. Nah, di dalam bis itu melihat, mana tadi istri saya ya? Karena mirip-mirip. Ada adiknya, ada kakaknya. Jadi belum hafal, karena bajunya ya kurang lebih sama kan, besar gitu kan. Jadi, nah, ini yang memang dijaga betul. Jadi kita berharap para dai, para duat itu memang jodohnya adalah orang-orang yang memang punya visi yang sama dalam dakwah itu. Karena kalau beda, yang satu hedonis yang satu tawadu, lain cerita ya. Itu
apa namanya Ustaz, bagaimana tanggapan persepsi orang tua perempuan, dan ada enggak yang Ya, kira-kira ini nggak cocok atau awalnya ya ketika belum banyak yang kenal, Ya. memang sebagian orang tua ada yang curiga karena dulu ada isu nikah tanpa wali atau dinikahkan oleh gurunya. Iya. Itu sempat ada isu begitu, jadi ada rasa takut gitu kan. Iya. Nah, kemudian setelah kita sosialisasi, kita sampaikan, dan ternyata menerima, dan ternyata salah isu itu. Iya, Kita tetap dalam pernikahan ya sesuai syariat, tetap wali itu dilibatkan. Wajib itu, karena itu rukun nikah. Iya. Itu. Jadi tingkat kebahagiaan bagaimana Ustaz, ukurannya ke apa, banyak yang ke pengadilan agama setelah beberapa tahun. Iya, betul. Ya memang kalau dari kacamata materi dunia mungkin tidak sama dengan orang-orang yang pada umumnya ya. Betul ya. Tapi karena santri ini sudah dibekali mental yang sudah dibangun sudah cukup lama, bahwasanya ya nilai hidup itu adalah terletak pada kualitas ketakwaannya. Ya. Jadi ya kalau dari sisi kebahagiaan, ya alhamdulillah. Ya. Di antara yang kami temukan teman-teman dan sebagainya, dengan bukti bahwasanya dari nikah barokah ini angka perceraian itu cukup minim. Artinya memang ketika pernikahan dilandasi oleh agama yang benar, Ya. memang apapun kondisinya itu sudah siap. Kondisi susah ataupun senang, kondisi sulit atau memang kekurangan, itu udah tidak kaget lagi. Satu frekuensi Ustaz ya. Ya, satu frekuensi. Baik Ustaz, kita sudah banyak mendapat info para pemirsa Akuma Taku TV tentang pesantren Hidayatullah, dan juga yang unik, yang spesifik nikah barokah. Ya. Jadi terima kasih Ustaz. Kasih. Jadi Sama-sama, mungkin komentar akhirnya apa kira-kira mengakhiri dari pertemuan kita ini. Ya, terima kasih pada Masjid Baitur Rahman yang telah mengajak bincang-bincang. Intinya adalah keberkahan hidup kita itu terletak kepada sejauh mana kita konsisten dan istiqomah dalam menjalankan syariat Allah. Dan keberkahan itu adalah, kalau dalam bahasa agama itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Iya. Artinya ketika hidup kita ini berkah, maka banyak kebaikan yang kita rasakan. Mungkin keluarga kita dari sisi materi tidak banyak, tapi di situ ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada keredoan kita. Nah, jadi antara istiqomah dalam syariat itu akan mendatangkan keberkahan. Ya. Wah Ustaz, terima kasih. Ya. Mungkin kami tidak masuk yang bisa ikut nikah barokah. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita luar biasa. Bagi yang belum mendapat jodoh bisa kontak ke Ustadz ini melalui Masjid Baitur Rahman, ya, bisa dicarikan jodoh yang syar'i, yang satu frekuensi. Amin. Demikianlah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum Ustaz.